Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun baru ini kita bakal bahas prosesor murah terbaik buat bermain game. Hayo, apaan coba? Murahan bos. Bukan itu. Kasar banget sih. Istilah kerennya sih best budget CPU for gaming. Ini mah bukan istilah ya, tapi bahasa Inggrisnya. Nanti kita coba ulas satu persatu ya. Biar kata badan saya masih kurang enakan, tapi demi kalian saya akan tetap memberikan sajian. Ya apapun itu ya, yang penting berbau teknologi. Makanya bantu support channel saya dulu nih. Mau subscribe, mau komen, atau mau tekan tombol thanks, boleh banget. Ya apapun bentuk dukungan kalian itu memberikan energi positif yang luar biasa ke channel ini. Sebagian prosesor yang di-share di mari, ini udah pernah saya coba buat rakitan PC ya. Nanti kalau nggak kelupaan, saya share link beberapa rakitan PC yang pakai prosesor yang dibahas di video kali ini. Dan untuk referensi video kali ini ngambilnya di Tom Hardware ya, jadi nggak perlu ragu dengan sumbernya. Nah buat kalian yang kepincut sama salah satu prosesor di video kali ini, seperti biasa, saya kasih linknya di deskripsi. Mau baru, mau bekas, yang penting ada ya. Oke deh, kita bahas prosesornya satu persatu. AMD Ryzen 5 5600 3,7 GHz up to 4,6 GHz 6 core 12 strip. Harga baru di kisaran 2,1 juta rupiah. Garansi resmi 3 tahun. Masuk jajaran prosesor terbaik nih di rentang harga yang ditawarkan, dengan dukungan teknologi yang juga nggak ketinggalan nih. Ya macam NVMe 40 dan juga PCIe 40. Tapi wajib diingat ya, selain prosesor, motherboard pun harus support biar bisa memaksimalkan teknologi yang didukung prosesor satu ini. Jadi nggak hanya prosesor aja yang dilihat ya, motherboard juga harus mendukung. Bagi kalian yang udah kebelet pipis, pengen banget prosesor ini, budgetnya kurang, ada pilihan tray yang jauh lebih murah. Yap, di angka 1,6 juta lebih dikit nih. Hanya saja versi tray itu garansinya cuma 1 tahun dan biasanya nggak dapat cooler bawaan. Jatuhnya beli cooler lagi nih. Ya mirip-mirip beli bekas ya. Selain kelebihan yang udah saya sebutkan sebelumnya, kelebihan lain dari prosesor ini adalah bisa di overclocking ya. Bisa dipasang di motherboard chipset 300 series dengan catatan wajib update BIOS. Dan TDP yang tergolong rendah nih, hanya 65 watt. Harus diingat prosesor ini wajib pakai VGA card karena nggak ada onboard VGA di prosesornya. Intel Core i3 13100F 3,4 GHz up to 4,5 GHz 4 core 8 thread. Harga baru di kisaran 1,9 juta rupiah. Garansi resmi 3 tahun. Prosesor Intel i3 Gen 13 ini masuk urutan kedua prosesor terbaik setelah AMD Ryzen 5 5600. Kelebihan yang bisa dijadikan pertimbangan memilih i3 ini ketimbang Ryzen adalah dukungannya untuk RAM DDR5 dan PCIe 50. Sampai video ini dibikin, AMD belum juga meluncurkan prosesor AM5 termurah yang bisa melawan Intel i3 Gen 13 atau malah pendahulunya. Dalam artian di rentang harga yang sama pastinya ya. Sementara ini prosesor AMD yang mendukung RAM DDR5 termurah hanya di Ryzen 7500F yang harganya sendiri masih di angka 2,7 atau 2,8 juta rupiah ya. Come on AMD, gercep dong biar makin seru persaingannya. Sama halnya seperti Ryzen 5, i3 13100F ini ada versi tray-nya. Tapi anehnya harganya malah mirip-mirip. Padahal kalau barunya itu lebih murah i3 ya. Tapi kalau versi tray-nya itu sama dengan Ryzen 5 5600 di rentang harga 1,6 jutaan. Bagi kalian yang pengen rakit PC masa depan dan pengen neken dana, so pilihannya hanya di i3 dengan motherboard H610 versi DDR5 atau B760M versi DDR5. Dan sama seperti AMD ya, prosesor satu ini nggak ada VGA onboardnya, wajib pakai VGA. Intel Core i3 12100F 3,3 GHz up to 4,3 GHz 4 core 8 thread. Harga baru di kisaran 1,3 jutaan. Garansi resmi 3 tahun. Ini adalah prosesor LGA 1700 termurah, paling top markotop untuk saat ini. Coba lihat di rentang harga 1,3 jutaan nih, dengan kemampuan yang cukup luar biasa handle VGA. Bahkan sampai kelas mahal pun masih sanggup ya di handle prosesor satu ini. Dan kebetulan sampai sekarang saya masih bertahan dengan 12100 ya, bukan versi yang EP ya. Setia bos.
Ya karena dompet dong yang bikin saya setia. Aslinya sih udah gatel pengen ganti i5 ya. Tapi nanti aja deh. Semua nggak bisa dipaksa. Oh ya, sama seperti i3 13100F, kalian bisa rakit PC dengan RAM jenis DDR5 pakai prosesor ini. Yang mana prosesor ini juga udah mendukung PCIe 5.0. Tapi ada satu hal yang bikin saya geleng-geleng nih. i3 12100F ini aslinya ada versi tray ya. Tapi kok harga box dengan tray-nya itu mirip banget. Nggak kayak i3 Gen 13 ya, yang selisih harganya tergolong jauh. Ya mending box dong dibanding tray. Nah, untuk motherboard sama seperti i3, kalian bisa pilih chipset H610 versi DDR5 atau yang lebih baik lagi B760 versi DDR5 juga. Dan sama juga seperti i3 Gen 13, prosesor ini mewajibkan VGA card ya. Intel Core i3 10100F 3,6 GHz up to 4,3 GHz 4 core 8 thread. Harga baru di kisaran 1,1 juta rupiah. Garansi resmi 3 tahun. Jadi urutan ketiga terbaik nih menurut Tom Hardware. Nggak salah juga sih, karena memang kemampuan prosesor ini cukup bisa diandalkan buat gaming ataupun productivity. Tapi jujur ya, kalau kalian pengen rakit PC baru, saya lebih merekomendasikan i3 12100F biar kata lebih mahal dikit ketimbang 10100F ini. Kenapa coba? Ya karena teknologinya yang udah mulai dirasa ketinggalan. Ya contohnya masih PCIe 3.0. Begitupun juga NVMe-nya masih di versi 3.0. Kemudian kecepatan RAM maksimal yang didukung mentok di 2666 MHz. Bandingkan i3 12100F atau yang 13100F ya, yang support RAM 3200 MHz atau bahkan RAM DDR5. Cuma kalau sekiranya selisih harga yang hanya 200-300 ribuan ini berasa cukup banyak, ya monggo aja ambil versi ini. Karena harga motherboard untuk versi ini juga udah murah juga kok. Ya paling murah barunya itu di bawah 1 juta kalau nggak salah ya. AMD Athlon 200GE 3,2 GHz 2 core 4 thread. Harga baru kayaknya susah deh. Palingan ngambil bekas ya di rentang harga 300 hingga 400 ribuan. Cukup beralasan nih kenapa Tom Hardware masih juga memasukkan prosesor satu ini ke dalam list prosesor murah terbaik buat gaming. Salah satunya karena kemampuan onboard GPU-nya ya, yang cukup bisa diandalkan buat bergaming ria walaupun dengan settingan yang nggak maksa dan resolusi tergolong rendah. Tapi minimal banget ya, kalian masih bisa bersuka cita dan menghibur jiwa yang terluka nih dengan bermain game di PC berharga murah. Untuk diketahui, prosesor ini hanya bisa dipasang di motherboard AM4 atau AM4 ya, dengan chipset 300 dan 400 series. Kalau versi 500 series itu udah nggak bisa dipasang Athlon tipe ini lagi. Sedih banget nggak sih? Padahal buat sementara waktu sembari nunggu dana ngumpul kan bisa pakai ini dulu ya. Tapi sayangnya chipset 500 sudah mencampakkan prosesor ini di dalam list prosesor yang didukung. Aduh. Nah, di antara 4 prosesor yang dibahas kali ini, manakah yang kalian pilih nih? Silahkan ditulis komentar ya, disertai alasan kenapa memilih prosesor tersebut. Kalau saya pribadi sih, sekiranya nggak ada niatan buat ganti RAM DDR5, jelasnya AMD Ryzen 5 5600 pilihan paling oke banget. Atau pilihan paling utama pastinya. Tapi kalau sekiranya ke depan pengen ganti yang jauh lebih tinggi dan udah mendukung RAM DDR5, pilihan paling baik dan murah hanya ada di i3 12100F. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan prosesor murah terbaik buat game di tahun 2024 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.